diluncurkan. Selain Masya ya pastinya ya. Dan sejauh ini baru Lutfi yang terlihat ya, Yap. berarti. Kalau kita berkaca tentang Makito. Yap. Dan jangan lupain Luoy-nya Sans juga tuh. Kalau Luoy udah ada di tangan Onyx, itu strategi Onyx tuh makin banyak Pak. Tiba-tiba ada Kaja Jungle lagi nanti mungkin. Kaja Jungle sejauh ini masih di playoff masih 100% ya. 100 ya. Iya, jadi Luoy-nya Sans kan kita tahu hero yang power lah dia gitu. Jadi mungkin bisa dipercepat juga buat dinaik sama RRQ Luoy-nya. Cuman ini ya, balik lagi. Sejauh ini, apabila melawan RRQ ini, beberapa tim itu nggak bakal nge-ban ke arah Fanny. Iya, ya Fanny benar-benar selalu dilepas ya, kecuali nih ya, RRQ nggak akan nge-ban Fanny kalau mereka tahu lawannya memang nggak ada Fanny-nya. Iya. Contoh kemarin mungkin ya. Cuman masalahnya sekarang, Kairi. kan Kairi. Betul, ya mau nggak mau respect band dulu ya. Ya walaupun Cascade sendiri yang bilang ya kalau misalkan Fanny di MPL ID itu cuma dongeng. Tapi ya Kairi, it's a different level Wow, anyway. tapi lihat di luar. Wow, halo festival. Rame banget. Gokil. Dan ini masih game yang pertama anyway. Ya, tasnya Sutujin dilepas. Biasanya di ban terus kan. Ketika match terakhir kemarin, Luoyi di first pick sama RRQ, dia dinaik pick Pak. Oke. Kalau Loyi-nya memang di deny pick, Lucas masih ada. Dan masih setuju ada. memang Lucas ini cukup powerful ya di tangan Sutujin juga. Tapi banyak sih sebenarnya untuk hero-hero Kairi sendiri yang kita selalu melihat. Dia ini orang yang cukup fleksibel untuk memainkan apapun. Baxia ini masih ada loh sebenarnya. Ya, Baxia bisa dibawakan sebenarnya. Iya. Dan draftnya jadi lebih banyak variabelnya kalau mau Baxia ya. Iya Pak. Oh tapi kali ya dulu, hero-hero yang lebih melakukan banyak movement ya. Nah, cuman masalahnya balik lagi di Indonesia nih ataupun dari regional kita, ini masih sering loh ada sindrom Kalea diambil tapi nggak ada power damage-nya, Bro. Ini sebenarnya apa yang dipikirkan oleh tim, Bro? Mereka emang pengen buka tim fight duluan dibandingkan nanti musuhnya yang bakal setup 5 duluan. Karena biasanya kalau misalkan lawan hero-hero pick off, apalagi kalau misalkan menang laning, biasanya kan pasti musuh bakal geraknya 4-1 atau 3-2. Oke. Mereka bakal nge-clear lane jauh dulu. Nah, ketika ada yang muncul di laning jauh, yang kelihatan di depan kita itu yang bakal diculik. Nah, cuman masalahnya kan dengan kalian tanpa ada power damage mungkin ya. Ini Yep. kan ngaruhnya gede banget juga ya, Mawe. Ya sangat gede sekali. Makanya kita bisa biasanya melihat yang Kalea ini paling oke nih kalau gold laner Beatrix kan. Mid lanernya bisa Parsia. Parsia biasanya nih. Betul. Dan Parsia sebenarnya bisa terbuka nih kalau mau diambil sekarang. Oh, sorry di ban. Dan jangan lupain power early game dari Kalea juga kan. Om kayak Kalea di early game itu ada pasifnya yang kuat ngasih heal ke temen Pak. Yap. Iya juga power crowd controlnya juga yang begitu besar di early game gitu. Itu juga mungkin salah satu faktor Kalea tuh kenapa sering banget di pick gitu. Mungkin komboan Kari gitu juga bisa. Dan sebenarnya kalau kita melihat Kalea nih, ya, dia itu akan membuat kita sustain waktu kita lagi menang team fight. Betul. Kan kalau kita mengul nanti kita nge-heal juga. Betul. Gak melulu soal harus pukul ke minion. Nah sekarang nih terlihat Baxia nih. Romer, jungler, EXP. XP. Ada Aku- 3. Aku jungler, XP. aku jungler. kamu jungler, Bro. Aku Romer. 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 Romer 1, jungler 1. Koshiko, Di aku rasa Romer juga sih. Romer juga. Romer juga. Tapi EXP bisa sih. Karena EXP dia level 2, enak banget loh. Iya, Untuk mobilitas dari Baxia itu sendiri. Dia satu wave datang buat di EXP, Yap. langsung nge-backup itu di Lipo Wanderer. Jadi menang jumlah otomatis kan, kuantitasnya ada tuh. Oke. Buat tim yang pegang Baxia. Mobilitasnya cepat berarti ya Om, ya? Mobilitas cepat, terus Betul. juga hemat kan, lebih hemat dari pembelian Glowing Man. Betul, dan Onyx walaupun mereka menang melawan Nishinshin waktu di game yang keempat kemarin di final upper bracket, Wah. tapi bukan berarti ketika RRQ-nya keluarin strat yang lebih sempurna, mereka tidak ke-ban karena Nishinshin-nya. Jadi mereka udah sadar, inilah dia upper bracket advantage. Jadi tentunya dengan ya permainan yang lebih banyak, strat yang keluar lebih banyak juga dari RRQ. Ya. Menarik sih, banyak Shin. Sebenarnya beberapa assassin itu masih ada kan. Dari 3 awal ini deh dan juga band yang sudah dilakukan. Ada sesuatu yang berbeda gak ini dari draft ataupun band yang biasanya? Lebih ke Atau masih biasa dulu nih? Karena ini Masih masih sih. game yang pertama. Ya masih biasa sih. Apalagi Onyx ya, Onyx itu selalu menjadi tim yang benar-benar bisa mengotak-atik dari segi draftnya, apalagi mereka di second pick. Dan ingat mereka dari upper bracket mereka bisa memilih untuk game pertama dan Oke. mereka memilih second pick tadi. ya, lebih fleksibel ya dengan last Lebih pick-nya. fleksibel. Dan Dengan mereka kayak emang lebih suka seperti itu, Pak. Iya, kayak ngagetin aja nanti terakhir kan. Karena ada cheese pick kan. Ya. Kalau misalkan second pick itu dia last picknya tuh terakhir, satu pick terakhir kayak kemarin contoh Kaja itu yang bikin semua orang Oke. kaget. Dan sekarang Ciko, ini kita mau tanya dari sudut pandang coach nih. Sekarang mungkin dari hero-hero yang dibilang OP ataupun yang emang on meta nih banyak banget gitu loh. Betul. Dari
RRQ sendiri lebih enak first apa second sekarang? Sebenarnya karena hero OP-nya itu kan banyak, dia bisa di trade, jadi lebih enak second loh, Pak Pulung. Jadi kita bisa ada surprise pick. kalau Surprise. second. Balik lagi dan Vexana Oke, beserta Terisla Joy. Wow. Ya, Deflex Itu ya. Baxiannya Rom. Bakia Bakia Romer Romer, ya benar. iya. Dan ini adalah salah satu kesukaan juga buat RRQ sebenarnya Joy. Yang sebenarnya agak ditinggalkan dengan tim lain, tapi ini tetap menjadi intisari untuk gameplay dari RRQ. Wah, ini menarik sih karena kayak force Onyx buat pakai hero-hero yang mungkin punya damage ya buat Kairi-nya. Dan kalau misalkan yang dilihat untuk punya damage kayaknya paling mentok Alpha. Karena linknya juga ada di ban, Haven's juga ada di ban. Ini Vexana dia Wah, juga. Oh, Lancelot. The old classic Kairi ya. Oke, ini dia deretan hero yang memang sudah diamankan. Sangat-sangat kaget juga mungkin kita melihat Vexana dan Lancelot. Jadi langsung saja di Hour Castle bakar semuanya. Welcome to Grand Final! Bersama dengan Intermas dan juga Au pastinya untuk mengawal siapa yang akan mendapatkan trofi terbaru dari MPL Indonesia Season 15. yes, jangan lupakan ini trofi Immortal yang dimana ini trofi pertama terbaru yang harus didapatkan oleh dua tim. Dua raja, satu juara, dan bahkan ingat Onyx kali ini bangkit dari peringkat 9. Kalau RRQ bangkit dari kegagalan season sebelumnya. Konsistensi yang harus dipertunjukkan juga oleh kedua belah tim. Best of 7 akan semakin dramatis. Bukan hanya dramatis, kita tidak mungkin menunggu adanya match cepat, tapi kita pasti menunggu adanya match keras. Betul? 4-3, apakah akan terjadi? Seharusnya kita akan lihat bersama-sama karena Land of Dawn sudah menanti kita untuk membuka game yang pertama. Dua raja, satu juara, MPL Velodrome, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown! Wah, fight grand final memang selalu membuat merinding tentunya. Tapi di arah tengah sudah terlihat bagaimana agresivitas dari Suns yang memberikan poke damage terhadap Rin sehingga setengah dari full HP-nya sudah harus tergerus. Sementara itu Wonder dan River sudah mulai dikuasai juga oleh Onyx. Dan ini dia keuntungan Kiboy dengan Kalea. Dengan kondisi dia bisa melakukan cover atau melakukan inisiat terhadap Suns. Dan yang belumnya, Waduh, kalau kita lihat ini Kairi bakal coba untuk di-poke dulu ya. oh Kairi jangan sampai terbakar. 1 poin kill bisa didapatkan. Retribution bahkan harus dikeluarkan. Zoning out udah mulai terjadi. 4 pemain dari Demonic melakukan cover. Ketimbang Kairi harus kehilangan turtle pertama mereka. Iya rugi banget pastinya ya. Tapi so far so good untuk keduanya. Tabrakan dari Sujin juga udah mulai coba untuk mengganggu. Kiboy tapi belum punya Tsunami Slam itu tidak mungkin cukup untuk dia melakukan team fight. Reset adalah sebuah jawaban atas hampir kehilangan Kairi. Ngeri banget ya kayak ngelihat sama-sama nyebrang juga ke area jungle-nya. Seperti biasa kalau kita ngintip juga, wah gitu. Tapi Idok, walaupun sekalipun di commit, dia butuh damage tambahan. Karena satu hal yang mungkin belum dikeluarkan sama Idok adalah Revitalize dan itu sangat dibutuhkan untuk di turtle ini. Benar, penting banget ya pastinya. Gimana caranya bisa memenangkan setup terutama RRQ bisa menggunakan adanya efek sisi yang besar dari Dairen juga untuk bisa mengganggu nantinya dan membantu ke area setupnya. Oke, Dairen bisa melakukan stand up menuju ke Vincent mencari level 4 terlebih dahulu di mereka berada dan Sojin langsung membuat Sunflake yang mundur ke belakang. Tapi stand up menuju ke arah Cartel belum mereka miliki. K-Boy memberikan vision untuk 3 pemain dari tim RRQ. Meskipun begitu, ingat ini berada di level 3 untuk Real. Ya, dan ini informasi mahal juga. Saatnya nggak ada flicker. Bisa aja ditabrak. My dan malah ada God, lihat kontak. Kairi mencoba untuk datang tapi ditutup oleh Sword Tyrant. Dengan pertama execution-nya cancel. Tampaknya Retribution yang on point. Berhasil di tangan dari seorang Riz. Ternyata Retribution-nya base. Membuat tim RRQ hampir saja kehilangan satu mereka yang pertama. Flicker dari Kiboy menyelamatkan dirinya dan zoning out dari Tyrant. Membuat Kairi terhenti pergerakannya. Real, itu dia penalty zone. Yang langsung connect ke arah Kairi 2 kali dia ancang-ancang. Mau Phantom Execution, cuman bayangannya aja. Cuma, Gak jadi. Dua gitu. kali ya. Mau maju gak bisa dan kita dia tugas yang bagus banget untuk bagaimana EXP laner. Sebagai frontliner, sebagai yang nge-zoning juga dan akhirnya menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Mereka bisa secure ke arah dari turtle yang pertama. Oke, secure car turtle tapi bukan berarti mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ini dia dengan dua-duanya pesawat. Ya kan, dua-duanya tapi lihat di depan sana. Dengan adanya Onyx sebagai 3 prediksi dan RRQ 1 bukan tanpa alasan, memang Onyx too strong. Onyx bangkit dan bahkan Riz di depan sana bersama dipaksa menuju ke arah belakang. Termasukkan dari tim Onyx hampir saja mendapatkan tapi Tsunami Slam for nothing.
Purify save day for this time. Yep. Membuat Onyx kehilangan Tsunami Slam. Tapi informasi yang sering kita dapatkan adalah satu orang yang berani ngeluarin Tsunami Slam untuk trigger Purify itu Baloyski. Baloyski dan sekarang Keyboy. Keyboy. Keyboy, tapi ya informasi Purify itu tadi memang stroke, tapi Lutfi. Tony langsung lalu sakit dari seorang Giant bakal Lutfi akan membuat oh my god Tyron! Berhasil menutup jalan dari Kairi itu langsung lebih jauh lagi dan membuat Marcus ke tim RRQ. Berhasil steal, terhadap para buff. Dan lihat itu dia, turret travel dari Breeze. Berhasil melakukan rotasi dengan sangat cepat membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan jungle-nya. Ya, early yang cukup baik dari RRQ, mereka dapetin banyak banget keuntungan. Dan komit yang dilakukan oleh Onyx untuk menuju ke arah Rins ternyata belum menjadi trade dan Susujin. Hati-hati. Masuk ke arah jauh dia top lane. Ingat ini Savero. The rookie monster from Onyx. Savero. Pernah 1 lawan 4 Savero menggetarkan playoff Jakarta International Velodrome. Jangan lupakan, ini Savero sekali lagi. Didikan Paman W. Paman W, benar. Uncle W ya. Alright, tapi turtle yang kedua sekarang sudah muncul juga. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim. Sembari menjalankan tugasnya masing-masing dan ya, dengan menuju menit yang kelima. Pertukaran lane sudah dilakukan juga oleh Toy yang bergerak ke arah bawah sebagai... Oh my god, Tsunami Slam, no following up damage, percikan Kairi. Lagi gaming yang berhasil mendapatkan Riz. Membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan satu momen kill. Tapi jangan lupakan, Kairi menuju ke belakang, Savero is coming. This is Savero, the rookie monster from Onyx. Berhasil mengusir, walaupun bukan point kill. Oke, Susujin mencoba untuk masuk lagi tapi tidak akan ada inisiasi berlebih yang ingin dilakukan oleh RRQ. Selagi mereka juga kekurangan dari segi kuantitasnya. Really? Mereka berani masuk dan jangan. Itu dia Kairi. Salah satu the power of jungler yang dimiliki dari Onyx. Bisa dibilang sempat menjadi number 1 jungler on the world. Aha. Tidak bisa dibungkiri dengan Lancelotnya, jujur. Kairi Lancelot. Ini benar-benar salah satu review yang gua tunggu banget untuk seorang caster melihat Kairi dengan Lancelotnya. Diobatin ya. Diobatin ya. banget. Karena dari kemarin kita ngeliat unique pick-nya bahkan kan ke Julian ya kalau mau main Assassin juga. Tapi sekarang Lancelot kembali muncul. Walaupun memang keuntungan masih dipegang sama RRQ ya, tapi udah mulai coba untuk dikejar lagi oleh Onyx dengan dapatnya turtle kedua juga tadi. Sementara dari itemization-nya dari kedua belah mid laner sama-sama dengan adanya glowing one mencoba untuk menutup atau mempersempit lagi adanya efek lifesteal, efek heal juga terutama untuk Alea yang cukup penting karena emang healnya gak terlalu gede. Tapi lumayan banget kerasa untuk bisa menjawab jangka panjang. Dengan kehilangan 1.500 gold, sadar gak? Apa tuh? RRQ harusnya lebih aware. Mereka memang unggul, tapi lihat gimana cara Onyx nge-handle laning mereka. Bahkan 1.500 gold ini sangat tidak ada artinya untuk para pasukan dari tim Onyx. Gold is just number. Yap, tapi... Lihat, invasinya nggak terlalu menyeramkan untuk 1.500 gold di early. Iya ya, masih agak coba untuk sedikit menahan juga, nggak mau yang terlalu agresif. Tapi RRQ mereka punya keuntungan yang cukup banyak dari segi draft yang mereka bawakan. Macro play. Louis dan juga Moskov ini bakal jadi PR nantinya. Apalagi kalau misalkan Onyx dalam keadaan yang tertekan. Lane jauh ini bakal susah banget pastinya nantinya untuk dikontrol. Oke, problem utama yang dimiliki dari Onyx adalah mereka jangan sampai termakan dengan delay waktu yang diberikan oleh RRQ untuk Toy. Toy diberikan delay waktu yang sangat banyak untuk membawa game ini menuju ke mid to the late game. Minimal banget ada di late game. Karena itu Toy baru bisa untuk team fight. Karena dari tadi early game, Toy. Dan teorinya kalau kita ngelihat ya, RRQ kan menjalankan match lebih banyak ya. Karena kan mereka sempat turun juga ke lower bracket. Yes. Dan mereka belajar banyak banget nih. Terlihat bagaimana mereka mengontrol sekali dari hype yang dibawa walaupun unggul, tapi agak sedikit ketahan jadinya. Betul Jadi banget. bisa jadi plus dan minus soalnya. Betul banget. Lihat menuju ke arah Turtle. Arah pasukan dari Team Onyx telah memberikan vision yang sangat jelas. Mencoba untuk melakukan sedikit delay supaya Kairi bisa mendapatkan para pembuat terlebih dahulu. Bahkan Savero sampai turun gunung untuk membantu team fight. Didok ditutup jalan untuk bisa maju. Tapi sebenarnya masalah utama mereka ada di Dairen. Jangan sampai Dairen melakukan zoning out. Kairi masih mencoba bisa ke arah Turtle. Dan Turtle yang kedua dapat jalan oleh pasukan dari Team Onyx. Luti masuk terlalu dalam. Jangan sampai Luti mengeluarkan flickernya untuk defensif. Dan didapat sana. Para pasukan dari Team Onyx mencoba dibalikan kembali ke depan Tsunami Slam. Keyboy! Right at the moment. Berhasil mendapatkan satu momen terhadap Susujin. Tapi Susujin ter-take down. Membuat para pasukan dari Team Onyx mereka mendapatkan 2 poin kill yang sangat mahal. Itu dia Kairi dengan Lancelotnya. Dengan pertama sekecil. One last hit dan Kairi bermain dengan puncher and following up from Keyboy. Merubah skalanya. Untung total untuk Onyx. Oke, dan walaupun memang agak ke-distract sedikit ya dengan adanya dorongan dari Toy itu sendiri. Tapi team fight 5 versus 5. Onyx sangat-sangat kuat dengan banyaknya sisi yang mereka bawakan. Dan sabarnya juga Keyboy membuka Tsunami Slam. Terpancing itu Susujin untuk bisa menumbangkan Lutfi.
right in the moment. Tapi ragu banget untuk tim RRQ untuk bisa melakukan kontes. Maju-maju atau mundur-mundur hingga daerah dengan tidak ada penalty zone yang keluar tadi. Ketahan ya. Ketahan, dia tidak bisa mengeluarkan. Dan kondisi di sana kita tahu Kiboy memiliki tsunami slam. Jadi Sutsujin itu melakukan kesalahan yang cukup fatal kalau saya bilang. Alright. Dengan modal ya, dengan satu War X. Mengejar Kairi, yakin dari 1000 orang dan Kairi penalty zone for nothing. Itu dia, dari sekian banyak orang mengejar Kairi menjadi sebuah prioritas. Sebuah pertanyaan yang cukup besar untuk tim RRQ. Oke, upaya objektif mungkin yang ingin dilakukan oleh RRQ juga mengusir Kairi untuk tidak memberikan adanya power clear di arah bawah. Sehingga sebuah hidden turret berhasil untuk dikantongi juga. Walaupun memang akhirnya ada upaya yang dilakukan oleh Savero di arah atas dan pencurian terhadap satu buah purple buff. Tapi di balik Sutsujin dengan sifatnya dia yang dingin, karakternya yang menyeramkan. Tapi ternyata agresivitas ada di dalam dirinya. Galak ya. Dari hari kemarin, walaupun dia turun sama Onyx, tapi itu karena keganasan debakan Kiboy dengan tsunami slam, tanpa going up damage, mencoba untuk berkorban saat bahkan Comet dengan flicker yang dikeluarkan. Komennya sangat baik, tapi ini dia Savero mencoba mendapatkan risk, damage terlalu besar, Nevin kelas depan sana, belum bisa mendapatkan point kill, tapi Savero, the rookie monster from Onyx, membalikan semua kanan demi dari tim RRQ, bahkan seakan-akan Dairon tidak memiliki daya power untuk bisa bertahan dengan damage yang cukup kuat. Kairi masih mau lebih, mencoba untuk melakukan sedikit distraction, tapi Lord terbuka dengan sangat bebas. Savero, itu dia. Satu sosok rookie yang begitu bersinar untuk kali ini. Terbuka kesempatan untuk Onyx secure menuju ke arah wardnya. Dan PR-nya adalah ini nggak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju Lancelotnya Kairi. Betul sekali, mereka tidak punya stopper pasti. Tapi mereka benar-benar mau ngedelay permainan yang dimiliki dari tim Onyx. Tapi nampaknya mereka mungkin agak sedikit salah untuk mendelay initiate dari Kiboy. Jangan lupakan ini Kiboy. Benar. The moment of Kiboy, this is your boy. Tapi apa yang dibilang sama Ranger Mas juga aku cukup setuju sih. Dari 1.500 gold di early game tadi dari RRQ, mereka nggak ada pergerakan berlebih lagi untuk bisa melipat gandakan keuntungannya. Betul, seakan-akan itu nggak berguna dengan 1.500 gold. Dan sekarang kita menyaksikan di mana Onyx tahu Sutsujin gak ada cover di depan sana. Sutsujin bisa dimakan di commit. Sans dengan flicker yang dimiliki dan itu di one and only skill escape yang dimiliki dari sana. Right. Split push juga sekarang seolah sulit ya untuk RRQ karena mereka juga butuh banget sosok damager nantinya di dalam satu buah teamfight 5 yang selalu dibawakan oleh Onyx. Kalau untuk real time victory rate-nya ini memang tipis aja, walaupun keadaannya juga sekarang masih... Oh, tsunami slam pun dengan Ido, Revitalize mencoba untuk mempertahankan diri, tapi nampaknya dengan Lord yang terbuka sangat bebas. Membuat lepaskan dari tim Onyx kali ini tidak melakukan following up. Kayaknya keputusan yang cukup berat dimiliki dari Kiboy. Dan Ido masih itu strong, melihat dengan pasif turret, but it's okay. Turret tetap akan pecah untuk di atas menit ke-12 dengan holy defense yang tidak ada. Benar, tapi hanya berupaya mungkin ya untuk bisa menarik perhatian pemain-pemain dari Onyx agar tidak bisa mengawal Lordnya lebih jauh lagi. Sehingga ya kalau ngelihat dari bagaimana Idok ini masih selamat ya, it's okay. Sehingga ada clear juga yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan balik lagi Onyx, mereka harus bisa mewaspadai bagaimana diversion play yang akan bisa merubah keadaan. Karena visionnya juga sekarang RRQ lumayan luas sih dengan hasilnya. Kiboy tertangkap di pasar penalti soal masih foul nothing. Dengan para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk kembalikan karena Savero telah menuju ke batang hidungnya. Dan ini dia, Luffy. Satu zoning out yang berhasil dilakukan dan Kiboy berhasil dengan adanya sosok yang terdeteksi. No covering up, hilang kembali menjadi poin kill tambahan Kiboy. The initiative power from this is your point. Dan bakal lihat lagi power defensive dikeluarkan oleh Sun Trident. No initiate power, laning management yang sangat baik berhasil ditanggulangi oleh tim Onyx. Lihat, Lord kali ini memang masih jauh. Tapi dengan laning management, mereka staking minionnya. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk top dan bottom lane. Ya, dan bahaya juga Kiboy. Kalau misalkan memang inisiasinya selalu bisa membuahkan hasil, ini fleeting time akan jauh membuat nantinya Tsunami Slam akan lebih online. Ya, bukan hanya lebih online lagi. Tapi lihat, untuk high ground defender mereka hanya punya Moskow. Karena pasukan dari tim Onyx, mereka sudah menguasai 3 laning. Bahkan lihat di arah bottom lane, secara tidak langsung itu staking minion yang ditahan supaya nanti mereka, para pasukan dari tim RRQ akan coba nge-clear terlebih dahulu sebelum mereka team fight di arah bawah. Karena minimal ada Toy lah yang bisa megang lane yang berseberangannya juga. Tapi ya ini membuat akhirnya team play untuk bisa 4 versus 5 ini bakal susah buat RRQ. Apalagi Onyx dengan adanya Sans membawa Vexana, dia punya summon unit. Jadi seolah-olah ini 6 versus 4. Oke, 6 versus 4 itu setuju Seolah-olah banget. ya. Tapi ini jangan lupakan loh, time is ticking.
Waktu yang dibuat RRQ untuk delay pada pasukan dari tim RRQ agar Moskov dari Toy sudah jadi. Mereka sudah berada di posisinya. Dan bahkan di depan sana memilih untuk menggunakan Tsunami Slam untuk Tyrant. Membalikkan kembali keadaan. Belum ada penalti zone. Miss dari Spirit of Distraction. Ini bahkan lihat Susuji mencoba untuk melakukan sedikit flanking menuju ke arah Kyrie. No range for this time. Karena magical damage. Tapi Toy masih available. Tidak pun tumbang. Tersisa 3 pemain saja untuk para pasukan dari tim RRQ untuk melakukan kontes. Apa akan mereka lakukan? Karena Tyrant gak ada jalan untuk pulang. Tyrant akan ter-take down. Nowhere to run. Alright, 3 pemain hilang dari RRQ Lord. Bisa didapatkan juga Prince yang memang selagi menjadi target bulan-bulanan. Mungkin bisa cari angle yang lain. Kita nggak ngelihat diversion play yang coba tabrak dari sisi yang lain. Yes, gak ada agresivitas. Fokus ke PS Turret. Mencoba untuk melakukan defense. Itu tidak akan bisa dilakukan. Karena dengan Purify yang dimiliki Toy. Gak bisa menghindari damage dari seorang Kyrie. Even Kiboy dia bisa hindari. Tapi kayaknya gak bakal bisa. Dan sekarang Idok butuh di garis depan bersama dengan Dairon. Alright, dan sekarang pemain ke-7 berarti dari Onyx sudah mulai akan dikawal menuju ke arah tengah. Menuju ke PS Turret, mulai masuk ke arah belakang. Kiboy di depan sana, dapatkan Kiboy! Tsunami Slam untuk Tyrant. Follow up damage yang sangat besar dari Toy. Tapi fokus ke arah base, tidak ada melakukan following up dari seorang Onyx. Dan berpasukan dari Game Onyx, mereka memilih menuju ke arah belakang. Kehilangan Kiboy dan tak lebih. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. PS Turret tidak bisa dibendung. Membuat pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil menukar Kiboy dengan Tyrant. Setidaknya at least invasi menuju ke arah PS Turret, mereka hindarkan. Yes, dan mereka coba untuk hanya menjalankan pengawalan terhadap satu lane aja. Dan tengahnya masih bisa ditahan sehingga RRQ tidak mengalami kerugian yang terlalu banyak setelah munculnya Lord tadi. Base turret top dan bottomnya masih cukup terjaga. Dan Onyx, mereka harus kembali men-set up bagaimana untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari RRQ. Dan perlahan-lahan RRQ tinggal sabar aja. Gimana caranya mereka bisa mendapatkan momentum, bisa pick off satu. Itu bakal menjadi sebuah titik balik juga untuk mereka. Walaupun memang kalau kita ngelihat dari segi goldnya terpaut cukup jauh di angka 5.000. Butuh beberapa pick off yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ. Satu hal yang paling mahal yang dibuat Onyx adalah mereka nge-shutdown Dairon. Dairon totally offline dengan Erisla powernya. Ya. Totally offline. Karena gak ngelihat sama sekali penalty zone yang on point. benar, karena Dairon juga satu-satunya mungkin ya yang bisa bener-bener nge-lock Kyrie. Kayak tadi kita lihat di Turtle 1 kan, itu Kyrie-nya susah banget buat Cascale. Idok, dia target belakang mereka, yaitu Toy dan Kyrie. Bahkan dengan retribution-nya berhasil didapatkan. Dan saat follow-nya damage, fokus menuju ke depan termasukkan dari tim RRQ. Belum ada yang berani melakukan follow-nya damage. Karena damage yang mereka miliki cuma dari Toy. Reed sekalipun gak bisa berbuat banyak. Tapi lihat, dengan adanya surprise tambah ada Kiboy! Menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Dengan Tsunami Slam yang dibuat membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan range. Ternyata flanking gamingnya gagal. Toy free hit dari belakang. Target utama mereka. Savero lihat target utamanya. Toy versus Savero. Gak ada jalan untuk pulang. Dan ter-take down. One last man standing. Oleh Sosojin dan Nini Bencana. Alright. Dan kali ini hanya menyusahkan Susujin, apakah mampu untuk bisa bertahan? Gak akan mampu. Pester bukan yang sangat bebas. Susujin gak ada jawaban untuk bisa lakukan defense dan Sang Raja Langit. Take the game one. Satu kesempatan diversion yang ternyata terbaca. Kiboy berhasil untuk bisa menutup macro play juga dari RRQ. Dan game yang pertama di Grand Final menjadi milik Onyx. Absolutely. MVP untuk game yang kali ini. Kiboy kalau menurut saya. Setuju. Kiboy, dia tutup gameplay dari tim RRQ. Kiboy, initiate power. Kiboy yang ngebuka vision. Onyx jadi terang. The man of the game. Di game yang pertama, Kiboy. Setuju banget. Dan terutama momen terakhir tadi, di mana dia menghuni rerumputan yang tidak diduga, membuyarkan setup yang ingin dilakukan oleh RRQ. Inisiasi demi inisiasi dengan fleeting time juga yang dimiliki. Sabar banget. Dan bermula dari tertik offense Susujin. Ini menjadi snowball power untuk Onyx. Dan akhirnya mereka unggul. 1 poin di game yang pertama. Oh my God. Ini dia, the grand final. Onyx benar-benar membalikkan kembali keadaan. Bukan hanya dari 9 ke 1. Betul. Tapi juga bahkan dari early game yang berat hingga menang. Oke, dan kalau kita mengintip ya dari bagaimana Kiboy ini conceal play-nya bukan cuma kadang nggak diinisiasi, nggak ada Tsunami Slam, tapi udah ngegeretak banget itu. Iya, geretak-geretak sambal yang luar biasa. Tapi tentunya para panelis akan mendobrak gimana caranya Onyx bisa bounce back di game yang pertama dari under. Memang tidak banyak, Ya. 1.500, tapi
tetap itu adalah under. Yap. Jadi kita juga penasaran. Para panelis, please kasih tahu kita apa yang terjadi di game yang pertama. Panelis, take it away. Yap, itu dia game yang pertama. Tertinggal bukan berarti kalah. Yap. Malah ngebalikin sehabis-habisnya. Ya luar biasa ya buat Onyx sendiri, mereka tim play-nya sih bisa dibilang tingkat kesabarannya. Tingkat yang paling penting adalah bagaimana cara mereka mempunish Ya. adanya over extend yang dibuat dengan RRQ tadi. Over yang dibikin sama RRQ Yap. sendiri. Anyway, kalau kita ngomongin draft, tadi mungkin aku sama Koshiko sempat setuju kayak Lancelotnya sebenarnya lumayan susah buat main. Oke. Tapi buat ngedamage bisa. Dan emang tugasnya bukan jadi eksekutor, tapi emang kebetulan di sini poin terpentingnya adalah dia nge-punish apa yang dilakukan sama Setsujin ketika dia mengejar ke arah dari Ludwig. Oke. Dari situlah awal mulanya. Cuman masalahnya tadi kalau emang dilihat dari Lancelotnya emang eksekutor jadi ya, Bro? Ya, cuma buat Bener-bener- ngedamage aja, only ngedamage. Bukan tentang eksekutornya, Yep. tapi ngedamage only. Yap. Kayak dia ngeluarin damage, tumbang itu urusan belakang gitu. Iya. Karena masih ada Savero, karena masih ada Sans yang bisa ngedamage. Nah tadi bener-bener sampai ke Luye ini kejar sampai ke belakang dan wow. Ini kah player of the game kita? Yap, seharusnya adalah MVP ya, player of the game. Di game yang pertama tadi, aksi-aksi dari Keyboy yang juga ini dia bisa ngebaca loh, ini mau kemana tadi diversionnya. Betul. Jadi memang gameplay Onyx ini menurut gua kayak one step ahead sih. One Kayak step ahead. Iya, jadi dari ketika objektif pun Moskopnya memang farming terus Papulung di game ini. Tapi ketika objektif mereka tuh nggak sempet Moskopnya tuh dikasih main dulu, nggak sempet mainin lane jauh atau apa. Dia udah Onyxnya udah ngegas duluan yang ada Oke. di objektif. Jadi Moskopnya juga kayak dia agak sedikit ragu gitu ketika dia mau split, wario udah terjadi ataupun juga kayak temennya udah ada yang mati duluan ketika di objektif kayak gitu. Berarti ada pattern waktu yang biasanya Betul. ini ditabrak habis-habisan ya? Kalau aku bilangnya gini sih, kayak objektif paling mahal itu emang kill. Karena dengan kill kita bisa dapetin turret gratis, Oke. kita bisa dapetin turtle lord Yep. gratis. Jadi yang diincar sama Onyx itu adalah ketika emang RRQ lagi nggak siap berlima. Kayak Moskovnya in a way lagi split push, dia tiba-tiba datang. Tapi pas Moskovnya coba buat ambil turret, itu emang nggak dikasih sama Sans. Dan biasa Sans, dia selalu peka dengan map. Jadi dia adalah orang pertama yang bakal recall gitu loh, untuk menahan Toy dengan split pushnya. Ya, dari ini bagus banget ya. Menurutku dari Onyx sendiri adalah bagaimana mereka bisa memfollow up untuk setiap gerakan dari Tsunami Slam. Kayak tadi memang cukup jauh misalnya Tsunami Slam-nya bisa diangkat, tapi dikejar dengan Phantom Execute, langsung di sampingnya Town Road juga. Di belakangnya misalnya masih ada lagi Vexana yang siap-siap juga untuk bisa memberikan efek-efek fear-nya. Jadi terlalu banyak memang tadi ya untuk efek-efek crowd control juga dengan single target pick yang terkhususnya kalau kena ke Setsujin, tamat langsung RRQ. Joy, betul. Nah, ini momen krusial nih, salah satu momen krusialnya nih ya. Ini sempat ada informasi dari Sans juga karena kalau mungkin teman-teman lihat itu tuh ada sedikit efek burning dari glowing one sehingga tentunya itu yang ngebuat Sans mendapatkan informasi. Oh ini nih Rinsnya teleport ke sini ternyata ke bush dekat purple buff. Ya balik lagi Sans kayaknya lebih peka ya terhadap ya. hero-nya sendiri, Luoyi. Jadi wajar banget kalau misalkan gerakan dari Rin itu malah dipredik duluan. Iya. Berarti one step ahead yang diberikan oleh Coach Chico tadi sepakat semuanya? Sepakat sih. Sepakat kalau ngomong one step ahead kayak mereka udah tahu semuanya lah seluk-beluknya dari hero-nya juga. Dan pick dari Vexana-nya ini menurutku nggak cuma buat ngebuat si glue-nya kuat, tapi juga ngebuat hero-hero depan dari RRQ itu kayak nggak bisa bergerak bebas. Kayak let's say Baxia, dia nabrak kena efek touch sedikit, terrify, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya jadi ujung-ujungnya Dairon-nya juga sebelum dia melakukan setup, dia pasti bakal kena efek sisi dulu. Dan ketika efek sisinya lepas, kayak tadi penalty zone for nothing gitu loh. Yap. Dan memang mungkin dari Vexana juga kan untuk follow up kan. Follow up ini banyak banget loh. Banyak yang bisa narik. Dulu bisa narik ke belakang juga. Ini kita nggak boleh melupakan juga untuk faktor dari Ludwig itu sendiri. Ya. Karena banyak momen di mana dia berhasil untuk naik ke atas. Berhasil untuk memisahkan tim fighter dan bahkan untuk mengenai hero-hero yang memang penting banget kan tadi buat RRQ. Ya, Iya. member RRQ jadi ketempelan gitu ya. Ketempelan kan. Datanya coba lihat ada ketimpangan dari masing-masing god laner loh. Nah kalau Iya. gini Toy coach, udah kayak nggak main, nggak kerja aja tadi di game barusan. kalau kayak gini coach, let's say kayak tadi kita melihat kayak emang Toy ini yang nggak kelihatan kayak works gitu loh. Yep. Nah, Apa nih berarti yang harus di reset untuk game yang kedua? sebetulnya kayak ini di game ini kayak Moskop dikasih farming aja dari awal juga. Ya udah lu farming aja deh gitu. Karitnya lebih banyak join bantu team fight mereka. Nah, itulah momen-momen ketika
Keyboy-nya juga manfaatin ketika harinya ada. Dia juga nggak lama-lama ngasih space terlalu lama Moskovnya gitu. Dia udah langsung culik orang, ngegas orang kayak gitu. Mungkin mereka kalau mau masih bawa strategi yang sama, RRQ perlu perhatiin kayak lini depan mereka sih. Mereka jangan nempatin posisi yang gampang di reach sama Onyx-nya juga gitu. Oke, Karena aku punya itu yang pertanyaan. jadi. Aku punya pertanyaan buat kalian semua berarti. Apa tuh sekarang. berarti? Apa tuh? Aku bukan orang yang suka dengan Hidok megangin hero patung, termasuk Basya. Kalau kalian gimana? Saya setuju. Saya lebih suka Idok melihat dengan hero-hero momentum ya. Ya, Betul. aku kurang lebih setuju sih juga ya, karena memang hero-hero badan ini biasanya ya dari idoknya sendiri nggak bisa setup gitu, cuma bisa nahan-nahan aja. Dan bagusnya memang kalau RRQ tuh